Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Saya doakan semuanya mudah-mudahan tetap selalu sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, sudah lama tidak bersua. Ketemu lagi dengan kami dari Humas Polres Kutai Timur dalam kegiatan Kabar Sikutim. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan membahas perbincangan dengan Bapak Kasat Narkoba Polres Kutai Timur. Tentunya kita akan membahas bagaimana sih apa sih yang dinamakan narkoba, kemudian undang-undang apa sih yang mengatur, dan kemudian dan masih banyak lagi lah. Ya, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Kasat Narkoba Polres Kutai Timur, Bapak AKP Darwis Yusuf Esos. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mas. Waduh, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Luar biasa. Baik, ini acara Kabar Sikutim Pak dari Humas Polres Kutai Timur. Mungkin masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang itu apa sih narkoba, kemudian bagaimana pencegahannya dan lain sebagainya, undang-undangnya mengatur seperti apa. Biar masyarakat mengetahui dan turut serta membantu dari Polres Kutai Timur untuk memerangi masalah narkoba itu. Mungkin dari awal dulu, apa sih itu Pak narkoba? Wah, narkoba. Kita ngobrol santai aja ya Pak. Ya. Agak canggung gitu. Oke. Narkoba itu apa sih Pak? Jenis-jenisnya atau pengertiannya dulu deh. Ya. Siap. Baik. Terima kasih Humas Sikutim, salam presisi. Salam presisi. Kami Kasat Res Narkoba Polres Kutai Timur mengucapkan terima kasih atas bincang-bincang hari ini terkait masalah narkoba. Sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa saya di sini Kasat Res Narkoba Polres Kutai Timur menjabat mungkin berjalan kurang lebih 7 bulan ya, 7 bulan yang sebelumnya saya dari pernah menjabat juga Kasat Narkoba di Polres Kutai Barat. Kubar sana. Setelah dari Kutai Barat pindah ke Polda Kaltim, ke Direktorat Narkoba. Setelah itu mungkin dipercayakan oleh pimpinan mengembang amanat untuk menjabat selaku Kasat Res Narkoba di Polres Kutai Timur ini. Siap, Pak. Baik, terima kasih banyak dari si Humas Polres Kutai Timur. Kami akan menyampaikan mungkin sedikit ya, memberikan pencerahan, pengetahuan terkait masalah apa sih sebenarnya itu narkoba. Benar. Nah, jadi yang pertama perlu saya sampaikan mungkin bahwa Bapak Presiden itu sudah mencanangkan bahwa Indonesia itu sudah tanggap darurat terkait masalah narkoba. Kenapa? Karena disinyalir itu peredaran narkoba di Indonesia ini sudah sangat tinggi, sudah sangat tinggi, dan barang masuknya pun itu sudah dari luar negeri, internasional masuk ke dalam Indonesia di sini. Untuk wilayah sebaran narkoba sendiri itu sudah menyebar ke pelosok wilayah. Terus sudah menyasar ke kalangan anak-anak. Ini yang sangat membahayakan. Sudah menyebar ke kalangan anak-anak, di mana anak-anak ini sangat-sangat butuh perhatian untuk bagaimana supaya tidak mengenal apa itu narkoba. Karena kalau sudah anak-anak kita ini cikal bakal yang akan memimpin mungkin di negara kita ini, kalau sudah masuk atau sudah mengenal yang namanya narkoba, akhirnya semuanya jadi rusak gitu kan. Itu penyebaran sudah menyebar sampai ke pelosok gitu. Untuk potensi pasar sendiri di Indonesia ini sebenarnya penduduk kita itu kalau tidak salah di Indonesia itu kurang lebih 240 juta jiwa. Sebagai pasar potensi narkoba itu yang penyalahguna narkoba di Indonesia sudah kurang lebih 5 juta orang. Waduh. Ini luar biasa. Dari 240 juta itu kurang lebih sudah 5 juta. Nah, ini kan sangat prihatin bagaimana kita selaku aparat bisa menghentikan ini potensi pasar ini. Iya, karena daya rusaknya itu kalau menurut saya sih sangat mengerikan sekali. Kenapa? Karena narkoba itu kalau dibandingkan dengan mungkin kasus korupsi, mungkin jauh lebih atau terorisme itu masih sangat membahayakan narkoba. Karena kalau korupsi itu ya mungkin atau teroris itu dapat membahayakan orang lain. Tapi kalau untuk narkoba ini karena ini dikonsumsi, akhirnya merusak otak.
Merusak otak. merusak jaringan di dalam diri kita sendiri. Nah, makanya kenapa Pak Presiden itu sudah mencanangkan bahwa Indonesia itu sudah tanggap darurat narkoba. Mungkin saya juga sedikit menyampaikan bahwa selain masyarakat kita itu, ya mungkin tidak menutup kemungkinan aparat kita juga banyak, banyak yang sudah terkontaminasi dengan adanya penyebaran, baik itu pejabat mungkin dari TNI-nya, Polri-nya, pejabat-pejabat utama di BNN-nya mungkin, jaksanya, macam-macam. Akhirnya karena mungkin ya itu tadi karena pergaulan mungkin. Jadi sebenarnya narkoba ini banyak yang awalnya itu pengen rasa taunya tinggi. Mungkin kalau pengen rasa taunya tinggi hanya untuk pengen mengetahui saja, itu mungkin masih kurang lebih. Tapi ingin mengetahui rasanya, khasiatnya itu seperti apa, ini yang bahaya. Benar, Pak. Nah, kalau sudah masuk tadi saya bilang jaringan otak sudah mulai diserang, bahayanya kecanduan, ketergantungan. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya. Jadi kenapa alasan pemuda itu pakai narkoba? Mungkin ya itu yang kalau kita lihat dari senang-senang pengen coba-coba itu mungkin sekitar 64%. Yang untuk bujukan teman karena pergaulan, lingkungan. Wah, kamu tidak gitu kamu tidak canggih, kamu bukan laki-laki kalau kamu tidak gaul, kalau kamu tidak pakai narkoba. Coba. Oh, ternyata memang pertama dikasih gratis. Enak. Pertama dikasih gratis. Kedua gas gratis, yang ketiganya begitu mau gratis bayar dulu, katanya beli. Akhirnya bagaimana caranya berusaha mendapatkan uang untuk bisa memakai narkoba karena sudah mencoba tadi itu bujukan teman yang awalnya tadi. Nah, dia senang-senang, ternyata memang setelah dia mengkonsumsi itu akhirnya jadi kecanduan, jadi ketergantungan. Nah, kalau sudah ketergantungan narkoba ini, pemuda-pemuda kita ini akhirnya menimbulkan efek ke tindak pidana lain. Benar, Pak. Salah satu contoh mungkin narkoba habis, padahal dia mau beli, dia tidak punya uang. Nah, sering kejadian yang kita dapatkan, keterangan-keterangan yang kita dapatkan informasi itu bahwa adanya kasus pencurian, kasus penggelapan. Kenapa? Karena dia pengen beli narkoba, tapi dia tidak punya uang. Kerjaan tidak ada mungkin kan. Salah satunya cara yaitu adalah itu tadi. Nyuri, menggelapkan barang temannya, dijadikan uang, terus beli narkoba. Nah, untuk di mana di Kutim sendiri ini narkoba itu jenisnya yang banyak beredar itu. Tapi mungkin sebelum masuk di situ mungkin saya sampaikan bahwa sebenarnya apa sih sebenarnya itu narkoba? Nah, itu narkoba itu adalah merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Apa itu narkotika? Narkotikanya itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, terus mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Mengubah struktur itu tadi, kalau sudah masuk itu mungkin dia punya penyakit apa gitu, agak kehilangan penyakitnya yang dia bawa itu karena akibat daripada yang mengkonsumsi narkoba tadi. Kemudian untuk psikotropika sendiri itu ya zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat. Jadi memang orang pecandu narkoba ini pemakai ya, bukan pecandu. Pemakai itu setiap sekali dia mengkonsumsi narkoba, dia ada beberapa saraf-saraf kecil itu yang terputus. Memang sarafnya dihantam. Dan memang kebanyakan ujungnya, endingnya itu pasti mematikan. Ya, mematikan. Kabelnya ada yang putus. Kabelnya sekali make mungkin ada beberapa kabel-kabel kecil yang kita tidak tahu di saraf-saraf kita ini putus. Pakai kedua putus. Cuman mungkin yang bersangkutan tidak merasakan karena efek daripada narkoba yang digunakan itu. Kalau untuk penerapan pasal undang-undang yang mengatur di narkoba itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika tadi. Siap. Ada lagi pasal lain yang mengatur di Undang-Undang Nomor 36 2009 juga tentang kesehatan. Nah, tentang kesehatan itu mungkin yang sering beredar itu, yang sering kita proses itu adalah menguasai itu obat keras jenis double L. Nah, jadi kalau untuk obat keras itu kita menggunakannya ke Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Kalau untuk narkobanya sendiri, narkotika, psikotropika dan obat adiktifnya itu kita terapkan di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ancaman hukumannya hampir sama. Minimal 15 tahun, bahwa maksimal itu bisa ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Waduh. Sangat mengerikan sekali ya, Pak. Wah. Itu memang, tapi kalau kita lihat sebenarnya masyarakat atau mungkin pemuda kita yang sudah mengetahui, sekarang kan tinggal buka di Google aja. Ya. Undang-Undang 35 itu mungkin yang mengatur di pasal berapa, ancaman hukumannya itu udah kelihatan sebenarnya di sana. Minimal 15 tahun, bahkan bisa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tapi dia tidak ada rasa takut ataupun sedikit mikir, wah ini kalau saya mungkin ketangkap mungkin ancaman hukumannya sudah segitu, gimana menilai. Nah, buktinya sekarang Mas Wahyu, kita lihat itu pengungkapan peredaran narkoba itu di Kutai Timur sendiri ini, ya mungkin kita ambil 2 tahun mundur gitu ya. Di tahun 2020 saja ya jumlah tersangka yang diamankan itu 196 orang. Dalam 1 tahun. 1 tahun. Waduh. Dengan jumlah laporan polisi 166. Laporan polisi. Itu memang jumlah yang luar biasa. Pengungkapan di Polres Kutai Timur ini, tersangka yang kita amankan itu 196 orang, hampir 200. Mungkin pada saat penangkapan ada yang ketangkap 1, bahkan ada yang berteman itu bergerombol ya Pak. Gitu ya. Jaringannya ada. Jadi kebiasaan kita kalau mengulai pengungkapan itu, kita tidak fokus di 1 orang itu aja, tapi kita lakukan pengembangan. Ya. Dari mana barangnya dia dapat? Oh, diusut semua semua sampai ke akar-akarnya. Kamu dapat dari mana? Dari si A kita cari ketemu. Dari mana kamu dapatkan? Dari si B. B-nya juga kita teruskan. Jadi kita lakukan pengembangan secara terus-menerus. Untuk barang bukti sendiri yang berhasil kita sita, dan mungkin barang buktinya untuk sekarang ini kan sudah dimusnahkan. Ya, karena barang itu tidak bisa lama-lama kita simpan. Seperti saya jelaskan tadi bahwa barang ini sangat menjanjikan, sangat menggiurkan. Jumlah poketnya aja 786 poket untuk 2020 dengan total 770,62 gram. Wah, itu sangat besar sekali untuk di 2020. Kemudian di tahun 2021 sendiri jumlah LP ini ada peningkatan. Waduh. Peningkatannya itu sangat drastis sekali. Dari 166 LP untuk di 2021 ini 256. Dengan jumlah tersangka 298 orang. Nah, kok tiap tahun ini kok kelihatannya grade-nya kok mulai naik ya Pak? Makanya saya bilang tadi, kalau pemuda itu atau pengguna, pengedar itu membaca undang-undang itu sendiri, paling tidak dia ada rasa takut, mungkin dengan ancaman hukuman. Tapi itu bukan suatu alasan membuat jerah orang itu. Kita bandingkan di 2020 saja hanya 196 tersangka, begitu masuk di 2021 298 tersangka dengan barang bukti hampir 1.200 poket, hampir 5.000 gram, 5.167 gram yang berhasil kita amankan. Banyak sekali ya Pak. Ya itu, jadi ya begitulah dinamika pengungkapan kasus peredaran narkotika ini di khususnya mungkin di wilayah hukum Polres Kutai Timur. Untuk di 2020 sendiri ini Wahyu, kita baru mungkin sekitar 57 LP dari Januari sampai 2022 ini Pak. 2022 ini. Dari Januari sampai sekarang lah. Bulan Mei. Dengan jumlah tersangka sudah hampir 60 orang. yang sudah berhasil kita amankan itu.
Dan ini kita jumlahkan secara keseluruhan itu termasuk polsek-polsek jajaran. Termasuk polsek Ya, jajaran. karena polsek jajaran juga dibebankan untuk melakukan pengungkapan. Oh, siap. Karena tadi narkoba ini bukan hanya di kota saja, Bukan sudah hanya di kota merasuk saja, ke- sudah merasuk ke pelosok-pelosok. Dan bahkan kalau saya analisa, kalau di Polres Kutai Timur sendiri ini memang kalau di kotanya sendiri masih kurang lebih. Kurang Ini lebih. sudah masuk ke pelosok-pelosok yang notabene mungkin hampir bahkan mungkin kalah di kota ini kotanya. peredarannya di kecamatan-kecamatan ini. Luar biasa sekali ini. Iya, saya dengar dari berita-berita di masyarakat, Pak, katanya di mana ya, kebun-kebun sawit gitu ya. Karena mereka dengan adanya mengonsumsi narkoba katanya sih lebih kuat, lebih strong, nggak ngantuk dan lain sebagainya. Makanya mungkin banyak yang beredar di mana ya, di pelosok-pelosok yang banyak kebun sawitnya, Iya. Pak, gitu ya. Jadi mungkin saya jelaskan bahwa di Kutai Timur kita ini kalau saya lihat ini wilayah pekerja ya kalau nggak Pekerja. salah, karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang berjalan di pelosok, mungkin ada tambang batu bara, ada perkebunan sawit. Nah, benar apa yang disampaikan tadi bahwasanya orang yang menggunakan narkoba itu susah tidur. Susah tidur, dia tidak bisa ngantuk. Terus tenaganya itu mungkin lebih ekstra ya. Iya. Nah, jadi untuk mencapai penghasilan yang lebih itu kan perlu lembur kan. Perlu lembur. Perlu lembur. Nah, hitungan lemburnya itulah ada yang dihitung bayarannya Iya, sama benar. perusahaan. Dia berusaha bagaimana caranya supaya dia bertahan kerja lembur. Dia harus mengkonsumsi sabu-sabu tadi. Padahal masih ada kopi ya, Pak. Ada kopi, soalnya kan minum cappuccino mungkin lebih ini, tapi mungkin itu pengaruhnya. Jadi hampir rata-rata yang kita amankan itu banyak karyawan memang. Karyawan usaha kerja di tambang. Kayak kemarin baru-baru kita ngamankan dari Kecamatan Bengalon itu dia karyawan di perusahaan batu bara. Nah, jadi dia mungkin cari sampingan luaran. Selain dia bekerja di perusahaan, dia juga mungkin cari pekerjaan luaran sampingan yang mungkin bisa menghasilkan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada penghasilan pekerjaannya dia. Harusnya lebih bersyukur lah, Pak. Ya. Yang sudah kerja di perusahaan, udah tetaplah dapat gaji. Memang manusia kita ini kan susah bersyukurnya kayaknya gitu kan. Orang-orang ini susah bersyukur. Uang lebih, Uang beli lebih barang enak. begitu. Jadi saya sampaikan bahwa memang pekerjaan menjual narkoba ini adalah pekerjaan yang tidak berat kalau menurut saya. Tidak berat. Iya. Cuman terima barang, Jual. terus dipoketin sendiri di rumah, tidak mengeluarkan keringat. Yang beli pun dia tidak harus jual kayak orang-orang mau jualan makanan, harus dipajang, wade, kue gitu ya. Enggak, dia cuma duduk manis. Pembelinya datang sendiri. Datang sendiri. Sistem yang berjalan sekarang ini dia dipoketin sabu-sabu itu dengan harga yang berbeda. Ya. Jadi paket sekali. Ya, jadi sekali ada yang harga 1 juta. Mahal ya, Pak. Satu poket, ada yang harga 500, ada yang harga 300. Jadi tinggal datang. Tapi syukur alhamdulillah kalau di Kutai Timur ini belum ada yang istilah loket. Nah, kalau kayak di Samarinda mungkin di Balikpapan dia ada istilah loket. Jadi cuma buka loket kecil, dari luar tinggal bicara. Ya mungkin dia ada kata-kata sandi tersendiri mungkin. Harga 1.000 mungkin kan. Nah, oh ini barangnya. Harga 500. Oh ini barangnya yang keluar. Dan itu barang kalau saya masuknya itu dalam jumlah anggaplah mungkin kalau satu bal itu mungkin kan satu balnya itu 50 gram. 50 gram. Itu sebentar. Terjualnya itu barang itu sebentar Perputarannya cepat ya, perputarannya Pak? cepat sekali memang, cepat. Kenapa? Karena itu tadi kebutuhan banyak kan yang membutuhkan. Ya karyawan-karyawan yang hari-hari mungkin pengen bekerja lebih ekstra. Nah, jadi tiap hari dia tidak sadar bahwa apa yang dia gunakan sebenarnya itu merusak saraf. Merusak saraf. Nunggu saatnya itu. Nunggu saatnya mungkin sarafnya udah jebol. Selesai dia makanya. Jadi kalau udah ketangkep, Pak. Dari dulu nih. Kalau menurut saya orang-orang yang ketangguh itu malah bagus sebenarnya. Itu supaya mencegah dia daripada
kerusakan Kerusakan jaringan saraf otaknya gitu. tadi. Karena kalau dia dibiarkan secara terus-menerus, bukan dia saja yang rusak, bahkan merusak orang-orang lain. Iya kan? Karena dia berjualan, satu yang beli, nah satu orang rusak nih, dua yang beli. Jadi kita ada perbandingannya dengan barang sabu-sabu yang masuk dengan jumlah orang masyarakat yang dirusak itu. Mas. Kayak 1 gramnya sudah sekian orang yang dirusak, 2 gram apalagi sampai masuk 1 bal 10 gram sudah berapa manusia yang dirusak. Nah di situ yang tidak disadari orang-orang ini. Benar-benar, Pak. Jadi tindakan yang kita lakukan sebenarnya kalau menurut saya selaku kasat narkoba itu sebenarnya mencegah merusaknya jaringan orang-orang itu. Apalagi kalau sudah anak-anak kita yang sudah mengenal ini tadi mau jadi apa coba Jadi apa negara generasi kita penerus ini. bangsa. Iya. Sebenarnya kalau mungkin kita berandai-andai atau berpikir, Pak, ini secara tidak langsung itu barang kan dari luar negeri mungkin Iya, ya, Pak. betul. Dari luar negeri mungkin secara tidak langsung ini dijajah ya, mungkin tidak harus perang senjata dadadadadadat gitu ya. Mungkin dengan masukin narkoba aja Indonesia ini pasarnya enak nih gitu ya. Iya. Kita rusak generasi muda. Nanti estafet dari bangsa ini akan terputus di situ. Ini kesempatan mungkin Orang luar yang orang bisa luar menguasai yang kita anu, mungkin. misalnya anak-anak muda udah otaknya udah pada heng-heng gitu ya. Wah, misalnya dari negara A, ini ada nih menteri dalam negeri yang bagus ini, otaknya bagus. Pakai lagi dia kan. gitu. Ya, itulah mungkin salah satunya yang itu kalau menurut saya. Untuk sumber barangnya sendiri ini memang hampir rata-rata barang dari luar. Dari luar ya, Dari Pak. luar, Apalagi mungkin ibaratnya kalau di Kutai Timur ini kan jalur lintas ya Dari utara. Dari utara Iya. sana ya. Wah, makanya perkembangannya sangat luar Luar biasa. biasa memang. Wah, untuk itu kan Undang-Undang Nomor 35 itu ada ancaman hukuman lex spesialis atau undang-undang khusus ya, Pak. Iya. Itu ada ancaman hukuman minimal dan maksimal gitu Iya. ya. Kira-kira kalau di pengadilan mungkin seperti yang sudah-sudah itu bisa enggak vonisnya cuma sekian bulan atau direhab saja? Itu ketentuannya seperti apa, Pak? Iya. Memang sudah ada ketentuan, apalagi sekarang ini kan ada programnya Bapak Kapolri itu masalah restoratif justice. Restorasi. Iya, RJ. Jadi siapa saja sih yang boleh direhab, siapa saja yang boleh di RJ untuk kasus yang masalah narkoba ini. Jadi ada 3 kategori yang bisa dilaksanakan restoratif justice itu. Yang pertama adalah dia bukan barang buktinya itu di bawah 0,5 gram. Barang bukti 0,5 memang kecil. Dan itu adalah korban korban pemakai dia kan. ditawar-tawarin Dia adalah korban ditawarin gitu dia make tadi. Kemudian yang kedua dia adalah bukan residivis. Oh, Artinya dia belum pernah belum pernah kesangkut pidana terkait masalah narkoba maupun pidana-pidana yang lain. Yang ketiga dia tidak masuk dalam jaringan internasional. Oh, Dia bukan jaringan sebenarnya. Jadi ini hanya korban saja. Korban pemakai. Makanya itu bisa kita lakukan rehab ya. dan kita tetap koordinasi dengan pihak BNN di Samarinda di provinsi. Jadi rehabnya juga di Samarinda adanya sekarang di itu Samarinda. Tanah Merah. Kalau untuk masa rehabnya ya tergantung seberapa parah orangnya ini. Oh, bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bahkan bisa mungkin setahun. Tergantung bagaimana kita lihat mungkin kondisinya orang ini dan dokternya di sana juga akan ngecek. Ya, memang itu Mas Wahyu sekarang sudah ada programnya Bapak Kapolri untuk pecandu pemakai karena itu adalah mungkin korban ya, dia bukan pengedar, itu bisa kita lakukan rehab dan penyelesaiannya pun bisa kita selesaikan secara restoratif justice tadi. Nah, biasanya gini, Pak, kalau misalnya ini anak-anak muda, misalnya orang tua yang mengetahui kayaknya anak saya ini ada perubahan sesuatu, kelihatannya kayak gini. Kalau kira-kira mau melaporkan, itu nanti ditangkap atau enggak ya, Pak? Nah, itu boleh. Sebenarnya kita itu setiap kali kita melakukan penyuluhan keluar, penyuluhan ke masyarakat, mungkin ke sekolah-sekolah, bahkan itu kita sampaikan ke orang tuanya. Apabila kira-kira ada gejala-gejala yang sudah mencurigakan ke anaknya itu, apalagi mungkin sudah pernah melihat sendiri atau lagi mungkin make. mengetahui sendiri lagi make,
silakan dilaporkan ke kita. Dilaporkan ke kita, kita bisa ngambil tindakan. Benar. Nah terkadang ini maksudnya orang tuanya kan kadang-kadang takut dengan anaknya ini. Wah ini kamu kok anak sendiri kok malah kamu yang menjerumuskan, malah kamu dilaporin. Tujuan orang tuanya sebenarnya bagus, supaya ada merubah yang anak tadi yang mungkin yang tadinya sudah ada indikasi, ada gejala sudah mencurigakan, ya segera dilaporkan saja ke kita, kita ambil tindakan biar kita mungkin bisa uruskan untuk bisa direhab ke Samarinda. Gitu ya. Mudah-mudahan ya, hampir rata-rata sih orang yang sudah dilakukan rehabilitasi itu mungkin karena di dalam mungkin ada perubahan bagaimana, syukur alhamdulillah, karena itu bisa berubah. Oh ternyata menggunakan narkoba itu ternyata efeknya begini, ini begini. Padahal kita juga sudah beberapa kali mungkin kita lakukan penyuluhan. Ya, karena mungkin di sana mungkin karena lama ya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang sampai setahun direhab. Ya disekolahkan lah dia di sana kan supaya pesantren kilat, pesantren kilat supaya bisa mungkin yang tadinya mungkin dia menggunakan akhirnya jadi dia buang itu jauh-jauh tidak. Nah, kami sangat bersyukur kalau ada orang tua dari anak-anak atau mungkin mengetahui keluarganya yang pemakai itu bisa dilaporkan ke kita. Laporkan. Ya, kita ngambil tindakan cepat. Ya tuh kepada warga masyarakat yang mungkin ada anaknya, tetangganya atau mungkin ada pemuda-pemudinya yang mungkin ada gelagat ya menggunakan narkoba, mungkin bisa dilaporkan ke Satres Narkoba di Polres Kutai Timur untuk nanti bisa dibuatkan kayak semacam surat pengantar, diadakan rehabilitasi di Samarinda ya. Ini semua demi pencegahan supaya tidak ketergantungan terus nanti lama-lama sarafnya rusak dan mungkin berbuat sesuatu yang negatif di sana, Pak. Mungkin perbincangan kita sudah cukup panjang dan lebar ya terkait sama narkoba. Tadi pengertiannya sudah, undang-undangnya sudah, bahkan pengungkapan kasus di Kutai Timur sudah sangat luar biasa. Ada sabu-sabu. Wah, saya juga belum tahu persis itu bagaimana. Saya juga tidak mau coba-coba, Pak. Nanti takut tergantungan mungkin. Boleh dilihat tapi jangan dicoba. Gitu kan. Sarapan bubur aja ya. Iya, sarapan bubur saja. Langkah-langkah tadi sudah ada yang preemptif, ada preventif dan represif mungkin penegakan hukum ya, Pak. Tadi penyuluhan sudah sering Pak dilakukan ke masyarakat atau ke sekolah-sekolah biasanya, Pak. Kemarin memang karena suasana COVID, jadi kita lakukan penyuluhan itu ke masyarakat. Mungkin ke karyawan beberapa kali kita lakukan penyuluhan. Karena ada penangkapan banyak karyawan ke sana ya. Kita lakukan penyuluhan ke masyarakat. Bahkan kita lakukan tes urin juga. Oh langsung tes urin. Tes urin di beberapa perusahaan. Kemarin di Kutim sendiri kita bekerja sama dengan pihak BNK di Kutai Timur, kita lakukan tes urin di instansi-instansi di sini. Jadi seluruh ASN yang ada di Kutai Timur itu sudah kita lakukan tes urin secara mendadak. Tidak diberitahu karena kalau diberitahu pasti dia akan menghilang kan gitu kan. Pinjam kencing teman. Pinjam kencing teman. Sudah kita lakukan semua itu. Alhamdulillah. Siap. Jadi upaya pencegahan sudah. Sekarang tinggal mungkin dari masyarakat sendiri. Ayolah kita sama-sama. Mari kita kalau sama-sama hanya perangi narkoba. Pihak kepolisian saja sangat berat lah Pak ya kan. Mengingat potensi itu sangat besar sekali. Kemudian juga wilayah Kabupaten Kutai Timur yang sangat luas. Ini perlu mungkin kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk dapat membantu minimal memberikan informasi kepada Polres Kutai Timur atau Satres Narkoba. Pak di sini kelihatannya ada yang make gitu ya. Nanti mungkin dari tim Pak Darwis akan mengintai itu ya. Oke. Mungkin himbauan untuk warga masyarakat Kutai Timur Pak terkait sama narkoba ini kan sangat banyak ya Pak. Sabu-sabu apa segala sudah sangat mungkin merugikan di generasi muda inilah. Tidak hanya muda juga, mungkin yang tua juga banyak juga yang make ya. Apalagi anak-anak muda yang zaman anak-anak SMP sekarang itu banyak yang macam-macam Pak ya, kayak semacam alkohol dicampur-campur itu kan mungkin dikatakan narkoba juga narkoba tapi memabukkan, membahayakan, itu juga mungkin perlu pengawasan dari orang tua sendiri kan Pak ya. Mungkin himbauan terakhir Pak dari Bapak kepada seluruh masyarakat. Baik, oke, terima kasih. Kami ya Kasatgas Narkoba Polres Kutai Timur mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di
Kabupaten Kutai Timur ini, mari kita sama-sama memerangi narkoba. Mari kita saling bekerja sama untuk paling tidak mungkin memberikan informasi kepada kami. Kalau memang tidak berani untuk terang-terangan, silakan mungkin lewat telepon atau langsung datang ke kantor kami untuk memberikan informasi. Karena informasi itu sangat berharga buat kami. Tanpa bantuan masyarakat, kami selaku aparat khususnya Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur tidak bisa berbuat apa-apa. Karena perlu kita ketahui bahwa narkoba ini adalah barang yang antik. Kenapa saya bilang barang antik? Ini tidak bisa tidak boleh ditunjukkan kemana-mana. Kalau seandainya mungkin dia jalan kaki sampai pegang narkoba, enak kita langsung tangkap. Nah ini masalahnya disembunyikan. Bungkusannya pun kecil-kecil. Nah kalau tidak ada informasi yang masuk ke kita, yang diketahui mungkin bahwa ini di rumah si A, mungkin si B lagi ada pesta sabu-sabu, ya kami pun mungkin tidak tahu. Nah apabila masyarakat itu menginformasikan ke kami, ya kami akan langsung tindak lanjuti. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama perangi narkoba ini. Mudah-mudahan dengan adanya informasi itu, mungkin kami bisa melakukan upaya-upaya untuk paling tidak mencegah secara garis besar mungkin, apalagi anak-anak kita. Kalau tidak cepat kita perang ini akan membahayakan kepada anak-anak kita. Benar. Nah, mungkin himbauan kami itu. Siap. Terima kasih Mas Wahyu. Baik, demikian perbincangan kita dengan Bapak AKP Darwis Yusuf, Kasat Res Narkoba Polres Kutai Timur. Sudah panjang lebar tadi dijelaskan sama Bapak Kasat Res Narkoba terkait sama apa itu undang-undang narkoba, kemudian bagaimana pencegahannya, pengungkapan kasusnya dan lain sebagainya. Dan dihimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama, ayo kita perangi narkoba, karena narkoba sangat berbahaya dan mungkin merusak generasi muda nanti ya. Demikian mungkin perbincangan dengan Bapak Kasat Res Narkoba Polres Kutai Timur. Semoga kita semua tetap sehat dan dijauhi dari bahaya narkoba. Amin. Terima kasih, salam sehat dan salam presisi.